bahwa hak angket itu urusan DPR dan parpol mau apa enggak. Soal apakah siapa yang boleh diangket itu ya pemerintah. Pemerintah dalam hal ini terkait kebijakan-kebijakan. Bukan hasil pemilunya. Hak angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU. Tidak akan mengubah keputusan KPU ya. Itu jalur tersendiri. Yang angket itu menurut konstitusi kan DPR punya hak untuk melakukan profesor yang ngomong ya, atau pemeriksaan lah, penyelidikan dan dalam cara tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Nah ini kebijakan pemerintah di dalam penggunaan anggaran dan wewenang. Bahwa itu ada kaitannya dengan KPU itu soal lain. Jadi kalau ketua KPU dan Bawaslu itu tidak bisa diangket, yang bisa diangket pemerintah. Kalau ada kaitan bisa diangket cuma pemerintah ya. Kan kebijakan kemudian dikaitkan dengan pemilu, tapi yang diperiksa tetap pemerintah. Menurut aturan masih menunggu proses penghitungan manual KPU dan itu sebulan setelah proses pemilu dilakukan. Sebulan nah, ya. Menurut saya memang kita perlu memulai tradisi supaya masyarakat cepat move on terhadap hasil pemilu. Jadi di tengah sulitnya kita mencari contoh buat calon pemimpin yang sulit untuk menerima kenyataan kalah, ada contoh dalam tradisi politik kita di mana calon yang kalah mengucapkan selamat kepada yang menang. Iya. Nah sayangnya itu tidak dilakukan oleh Mas Anies dan Mas Ganjar. Padahal keduanya pernah seperti yang tadi Mas Anda sebut, mengucapkan selamat dan merayakan kemenangan berdasarkan quick count. Apakah karena 0103 masih meyakini bahwa adanya kecurangan pemilu sehingga mereka belum bisa memberikan selamat kepada 02? Nah, kalau soal kecurangan pemilu, kemungkinan besar terjadi sebelum hari H ya. Karena waktu proses hari H kan sulit untuk melakukan kecurangan di tengah banyaknya pihak yang mengawasi. Kan ada banyak saksi, ada banyak saksi, ya. Pihak yang mengawasi proses pemilihan di hari H. Tetapi yang ingin saya sampaikan pada sambutan ini melanjutkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Pak Prabowo ini amat sangat layak diberi penghormatan yang luar biasa. Karena apa? Banyak orang lupa. Ngomong langsung. Salah satu jasa besar Pak Prabowo adalah mempersatukan berbagai perbedaan ketika terbelahnya seluruh rakyat Indonesia pada pemilu tahun 2019 yang lalu. Hari ini dan ke depan dibutuhkan pemimpin yang berbesar hati, menerima berbagai keadaan, termasuk menerima berbagai kesulitan yang dihadapi. Saya jadi ingat Gus Dur pernah menyampaikan, Pak Prabowo ini pemimpin paling ikhlas dan insya Allah akan jadi presiden 2024. Pemimpin paling ikhlas. Mak didoakan 2024 jadi presiden ya. Kalau misalnya tetap jalan perubahan? Saya di jalur perubahan. Meskipun ada tawaran menteri atau menko segala macam mungkin Gus. Siapa yang nawari? Siapa tahu depan nanti ada tawaran di pemerintahan berikutnya. Gak ada, jangan berandai-andai. Caimin kan kemarin waktu pendaftaran sama Pak Prabowo sempat disebut sahabat saya, jangan lupa moga-moga. Nah sekarang belum ada, nggak ada. Kita juga sempat menanyakan soal bansos. Nah, kami menanyakan pertama apakah terima bansos gitu. 24% warga mengaku menerima bansos. 74% menyatakan tidak pernah menerima bansos atau tidak menerima bansos. 24% menerima bansos. Nah, bagaimanakah soal menerima tidak menerima ini dikaitkan dengan tingkat dukungan kepada capres? Di kalangan yang menerima bansos, yang 24% tadi, 69% mendukung 02. Dari hampir sama tuh, 17,6% dan 17,8% mendukung pasangan 01 dan pasangan 03. Oh, udah dari dulu. Itu kan sudah dari September bantuan pangannya. Gimana? Iya.
Dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Semuanya kan. Wah, jadi itu ya videonya. Banyak yang belum kita tahu jadi tahu ya. Itu kabar terbaru dari Profesor Mahfud MD, Caimin, dari Pak Jokowi juga. Jadi gitulah. Semoga apapun hasilnya tetap damai ya. Oke, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Wah.